34. Baby Wanita itu berjalan menjauh, semakin jauh sampai kulihat dia berpapasan dengan Mbak Nisa. Tampak Mbak Nisa berpelukan dengan wanita bernama Andini. Ya, kenapa Tante Andini ada di sini? Tanya Mbak Nisa setelah berhasil menyusul kami. Enggak tahu, ayah baru saja bertemu. Kanda, siapa dia? Bukan siapa-siapa. Sayang, jawab suamiku. Kalau bukan siapa-siapa kenapa tadi menampar Kanda? Wah, benarkah seorang Bambang Hendromoyo ada yang berani menamparnya? Tanya Mbak Nisa yang berjalan di belakang kursi rodaku. Iya, Mbak Nisa lihat saja pipinya, pasti masih ada bekas telapak tangan wanita cantik itu. Aku bilang dia cantik karena memang dia sangat cantik walaupun usianya sudah tak lagi muda, tapi aku lihat masih terlihat jelas gulat kecantikannya. Cantik? Usianya sudah lebih dari setengah abad, Fa. Ucap Mbak Nisa. Dengarkan aku Tuan Putri Seva. Jangan pikirkan wanita itu. Dia hanya terobsesi dengan Kanda. Suamiku sudah berjongkok di depan kursi rodaku dan meletakkan kedua tanganku di pipinya. Terobsesi? Iya, Fa, namanya Tante Andini. Setelah kematian ibu dia sangat terobsesi dengan ayah. Entah sudah berapa kali dia menawarkan diri untuk menjadi ibu tiriku, tapi ayah selalu menolaknya. Entah kenapa Tante Andini sangat ingin dengan ayah. Karena ayah seorang Don Juan. Ucap suamiku. Don Juan? Mbak Nisa terkekeh dengan ucapan ayahnya. Yang benar saja aku memiliki ayah seorang Don Juan. Don Juan? Apa itu Don Juan? Seperti nama biskuit. Suamiku dan Mbak Nisa justru kompak tertawa setelah mendengar pertanyaanku. Anggap saja seperti itu, Fa. Ayah memang seperti biskuit. Ia biskuit yang manis dan laris manis. Balas suamiku. Laris manis tapi setahun sekali. Setahun sekali? Tanya suamiku heran. Iya, dulu aku hanya menikmati biskuit hanya setahun sekali saat lebaran. Setelah itu kaleng biskuit berganti dengan gorengan ataupun rengginang. Rengginang di kaleng kunggua. Suamiku lantas memegang kedua tanganku dan menciumnya. Tidak usah diingat lagi masa itu. Tugas Dinda hanya satu. Bahagia. Titik. Ayah, sepertinya Seva belum tahu kalau biskuit Don Juan Ups maksud Nisa Kunggua juga milik ayah. Jelas Mbak Nisa yang membuatku bertanya entah berapa lagi jumlah pabrik yang dimiliki suamiku. Kursi rodaku kembali bergerak. Di belakangku terdengar celoteh antara ayah dan anak yang begitu akrab, sesekali Mbak Nisa merajuk ketika ucapannya disanggah ayahnya. Sementara aku hanya jadi pendengar yang baik. Stop! Teriakku ketika seorang laki-laki hampir menabrak kursi rodaku. Laki-laki itu terkejut dan menghentikan langkahnya. Laki-laki yang sedang sibuk dengan bayi yang digendongnya. Maaf, ucap laki-laki itu. Tangannya kemudian menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Ivan? Iya, kamu Ivan kan? Tanya Mbak Nisa. Iya, saya Ivan. Kakakmu? Kamu Nisa kan? Jawab laki-laki itu. Laki-laki yang masih mengenakan setelan jas itu tampak berantakan. Kamu kenapa? Van? Terus bayi siapa itu? Tanya Mbak Nisa. Enggak apa-apa. Ini anakku. Anak yang baru saja kehilangan ibunya. Jawabnya sendu. Saya permisi dulu. Harus mengurus jenazah istri saya. Lelaki itu kemudian melangkah pergi. Tunggu. Sergah Mbak Nisa. Laki-laki itu kemudian berhenti. Biarkan anak kamu aku bawa. Maksud aku. Kamu urus dulu jenazah istrimu biar anak kamu sama aku. Tapi, aku di lantai 3 kamar VVIP1. Kamu nanti bisa temui aku di sana. Lagian apa kamu bisa mengurus jenazah istrimu dengan menggendong bayi seperti itu? Laki-laki itu terlihat berpikir dengan omongan Mbak Nisa. Apa kamu masih ragu? Aku tidak akan menculik bayimu. Akhirnya laki-laki yang bernama Ivan menyerahkan bayi itu pada Mbak Nisa. Loh, bayinya sudah boleh dibawa ke kamar. Fah, tanya ibu saat masuk ke kamar dan melihat Mbak Nisa menggendong bayi. Yang satu mana? Ini bukan bayinya Seva, Bu. Ini bayinya teman Nisa. Jawab Mbak Nisa. Kenapa dibawa ke sini? Ibunya mana? Ibunya meninggal. Jawab Mbak Nisa. Mbak Nisa lantas menjelaskan kenapa bayi itu berada di tangan Mbak Nisa. Mereka berdua kemudian sibuk dengan bayi teman Mbak Nisa. Dinda,
Dinda makan dulu ya, tawar suamiku. Aku menganggukkan kepalaku. Rasanya memang perut ini sangat lapar. Kanda juga makan ya? Usulku. Nanti aja. Sekarang suapin Dinda dulu. Tolak suamiku. Satu piring penuh berisi makanan lengkap dengan lauknya kini terhidang di meja. Astaga Kanda, yang benar saja porsinya sebanyak ini. Tidak usah protes, kata dokter Dinda harus makan yang banyak biar Dinda cepat pulih juga asinya banyak. Iya, tapi nggak sebanyak ini juga. Sumutku kesal. Ayo mau tak mau aku membuka mulutku dan mengunyah makanannya. Aku mengambil sendok dari tangan suamiku. Biar Kanda suapin Dinda, cegah suamiku. Namun aku tetap mengambil sendok di tangannya, kemudian mengisinya dengan makanan. Ayo makan juga, aku makan. Kanda juga harus makan. Jangan biarkan aku kenyang sendirian. Aku menyuapinya makan juga, seperti yang dia lakukan padaku. Ada gurat lelah di wajah suamiku. Suami yang berada selalu di sisiku. Dinda. Dinda sudah punya nama untuk anak kita? Tanya suamiku di sela makannya. Belum. Apa Kanda sudah punya? Suamiku hanya tersenyum. Tak lama kemudian teman Mbak Nisa datang ke kamar. Kali ini dia tidak datang sendirian tapi bersama ibunya. Terima kasih Nis, sudah menjaga anakku. Sudah merepotkanmu, ucap Ivan. Nak Nisa, kapan-kapan berkunjung ke rumah ya? Nisa masih ingatkan rumahnya? Tanya ibunya Ivan. Iya tante, kapan-kapan Nisa pasti main. Mereka kemudian berpelukan. Terlihat mereka sudah sangat dekat. Entah mereka punya hubungan seperti apa. Ibu dan anak itu kemudian juga berpamitan kepadaku dan suamiku. Siapa mereka Kanda? Tanyaku berbisik. Masa lalu Nisa, jawab suamiku. Bersamaan dengan itu datang juga Rizka dengan menenteng buah di tangannya. Aku kira tadi bayi kamu. Fa, ucap Rizka sambil meletakkan buah di kulkas. Bukan, bayiku masih di inkubator. Ya, perasaan lantai 3 kok sepi banget ya. Semalam waktu pulang aku sampai merinding saking sepinya, apalagi pas tunggu di lift. Rizka bercerita sambil bergidik. Sampai Seva pulang juga kamu nggak bakal temuin pasien lain di sini, Riz. Jawab Mbak Nisa. Kok bisa? Memangnya kenapa? Satu lantai 3 ini udah di booking sama ayah buat lahiran Seva. Makanya nggak ada pasien lain selain Seva. Tiba-tiba aku jadi pengilahiran deh. Biar nanti booking satu rumah sakit sekalian, ujar Rizka. Sekarang juga boleh, tanpa harus lahiran nanti aku booking rumah sakit buat kamu. Oke deh, seminggu ya nanti gantian sama Seva. Ganti rumah sakit Dangk yang lebih mewah, yang lebih berkelas. Perawatan juga lebih khusus, pokoknya dilayani banget deh. Emang ada? Rumah sakit mana? Rumah sakit jiwa saraf sehat. Dasar Mbak Nisa kampret. Emangnya aku gil? Loh iya, emang kamu gak sadar? Enggak. Ya iyalah, emang ada orang gil yang sadar kalau dirinya gil. 10 hari aku di rumah sakit. Akhirnya aku dan kedua bayiku diperbolehkan untuk pulang. Rasanya lega, bisa kembali ke rumah. Malam ini malam perdana anakku tinggal di rumah. Dinda, istirahat dulu ya, biar Kanda yang jaga anak kita. Udah, ayah sama Seva istirahat aja, biar Nisa yang jaga. Usul Nisa. Asi aman kan, Fah? Tanya Mbak Nisa. Udah aku stok di freezer Mbak, nanti aku pompa lagi. Jawabku. Ya udah, aku bawa adikku keluar ya biar kalian istirahat. Birati, tolong bawa yang satu ya. Oke Non, mau dibawa kemana? Ke kamar bayi aja. Jawab Mbak Nisa. Hampir jam 10 malam ketika aku selesai pompa ASI untuk bayiku. Rumah sudah sepi, mungkin sudah pada tidur. Kanda, aku keluar dulu ya. Mau cek anak-anak sama Mbak Nisa. Suamiku yang sedang berkutat dengan berkas di tangannya hanya tersenyum. Kasihan suamiku, sejak aku di rumah sakit kerjaan menumpuk. Sebenarnya bukan kerjaan, hanya meneliti saja. Sekarang lebih banyak Mbak Nisa yang ke kantor. Aku kemudian keluar dari kamar menuju ke kamar sebelah. Kamar untuk bayiku. Begitu aku masuk, terlihat Mbak Nisa tertidur dengan posisi duduk di sebelah ranjang. Mbak, ucapku pelan seraya mengusap bahunya. Iya, maaf Fah, aku ketiduran. Nangis ya?
Tanya Mbak Nisa dengan setengah kesadarannya. Bukan Mbak. Mbak Nisa istirahat aja ya. Gantian aku yang jaga. Berbarengan dengan itu, bayi laki-lakiku menangis dengan keras. Dengan sigap Mbak Nisa langsung menggendong anakku dan menenangkannya. Bentar Fah, aku ambil susu dulu ya. Ucap Mbak Nisa. Aku hanya tertegun melihatnya. Bukan aku cemburu, justru aku terharu. Mbak Nisa begitu perhatian, begitu sayang dengan adiknya. Aku kemudian mendekati bayiku yang satu. Ternyata masih lelap tidurnya. Siang ini rumah cukup ramai karena akan diadakan acara akikah sekaligus pemberian nama untuk anakku. Bukan kami menundanya, tapi karena memang baru pulang dari rumah sakit, jadi mau nggak mau baru diadakan. Fah, antara acara akikah jam berapa? Tanya Rizka yang baru datang. Siangan kayaknya. Kenapa? Enggak apa-apa. Sekalian kasih namakan. Iya. Jawabku singkat. Mau dikasih nama siapa? Tanya Rizka. Tuh di kertas sudah ada. Rizka lantas mengambil kertas cetakan nama untuk kedua anakku. Bintang Arser Hendromoyo. Selina Alvina Hendromoyo. Rizka membaca tulisan di kertas itu. Arser artinya apa, Fah? Tanya Rizka. Bangsawan, Riz. Sama kayak Alvina. Kalau Selina. Selina artinya bulan. Jelasku pada Rizka. Ya, udah nggak bisa kasih nama lagi ya. Padahal niatnya aku mau kasih ide buat nama anak kamu loh. Fah, emang mau kasih nama siapa? Noah sama Naomi. Jawab Rizka. Terus nanti dipanggilnya siapa? Nono sama Nena. Sahut Rizka sambil terus memegang tangan mungil anakku. Apaan? Mau dipanggil Nono? Enggak rela aku tuh. Ujar Mbak Nisa yang menggendong bayi perempuanku. Alvina nama panggilannya. Loh memangnya kenapa? Bagus kan? Yang ini baby boy ya? Fah. Iya, Riz. Jawabku. Tadi namanya siapa ya? Oh iya, Arsa. Halo Tur, kenalan Yak sama calon istrimu. Hariska, tadi kamu panggil siapa? Arser Mbak Nisa. Bener kan? Daripada panggil Ear ya mending Tur. Papa Rizka. Kamu tuh enggak bisa keren dikit apa manggilnya? Yang lengkap dong, jangan main panggil sembarangan. Masa Tur? Sungut Mbak Nisa. Perasaan aku selalu salah di matamu Mbak Nisa. Apakah memang manusia sepertiku tak ada benarnya? Apakah manusia sepertiku tak layak untuk sedikit diberi kelembutan? Ah, sedih aku tuh. Rizka berkata secara melankolis. Lay to the bay. Lebay. Hardik Mbak Nisa. Entah kapan mereka akan akur. Mungkin tunggu sampai Keong bisa pesan tiket. Hanya dengan menarik nafas yang panjang agar aku bisa lebih bersabar menghadapi cunguk Rizka dan juga Mbak Nisa yang sekarang sudah mulai ketularan Rizka. Beri hamba kesabaran ya Allah. Kenapa sayang? Tanya suamiku. Tuh, mereka berdua udah kayak Tom Jerry kalau ketemu. Suamiku memandang Mbak Nisa dan Rizka yang sedang asik dengan anak-anakku. Dinda capek? Tanya suamiku, kemudian tangannya sudah lincah menari di atas kakiku. Mungkin dulunya suamiku keturunan bangsawan. Nggak nyambung ya? Emang. Capek. Memangnya habis ngapain? Kegiatanku hanya pompa ASI sama menyus. Kalau malam begitu anak-anak nangis kanda sama Mbak Nisa udah duluan gendong mereka. Aku sampai nggak kebagian. Kalau begitu nanti tambah satu lagi. Ucap suamiku. Apanya? Adik buat Arser dan Alvina. Hah? Pak Bambang? Mohon maaf. Apa bisa saya izin cuti 3 hari? Bude Ratmi mengutarakan keinginannya. Suamiku yang saat itu sedang menimang Alvina kemudian menatap Bude Ratmi. Ada kepentingan apa minta cuti? Riko libur dari pondok Pak? Aku ingin menemaninya di rumah 3 hari. Jawab Bude Ratmi. Kalau tidak boleh ya udah nggak ceti. Nanti Riko aku minta untuk tetap tinggal di pondok saja, nggak ceti pulang. Lanjut Bude. Sepertinya Bude takut tidak diizinkan pulang. Riko libur berapa lama? 1 minggu Pak. Jawab Bude. Kalau begitu cutinya juga seminggu. Kenapa harus 3 hari? Nikmati waktumu bersama anakmu. Kalaupun lebih dari seminggu juga nggak apa-apa. Nanti akan aku beri uang saku sama kamu cuti. Ya Allah, terima kasih Pak. Ucap Bude terharu. Kanda, aku
ikut. Aku ingin tidur di rumah ibu. Pintaku pada suamiku. Ratmi, bilang sama yang lainnya. Mulai besok semuanya cuti selama 1 minggu. Ratih nggak usah cuti ya, Tuan. Kenapa, Bi? Tanyaku. Aku tahu Bu Ratih sudah berbulan-bulan gak pulang. Lebih tepatnya belum pernah pulang sejak bekerja di sini. Nggak apa-apa Nyonya. Jawab Bi Ratih. Itu Fa. Uangnya udah dikirim semua ke kampung kemarin. Katanya buat anaknya sekolah. Bude Ratmi akhirnya membeberkan alasan Bi Ratih nggak mau pulang. Kalian pulanglah. Nanti akan saya kasih uang untuk ongkos pulang sekaligus bonus 3 bulan gaji. Bude Ratmi dan Bi Ratih saling bertatapan. Mereka terlihat sangat bahagia. Terima kasih Tuan, Ratih janji akan segera kembali. Esoknya semua yang bekerja di rumah bersiap untuk pulang ke daerah masing-masing dan aku juga tengah bersiap untuk pergi ke rumah ibu. Barang-barang buat Baby Air sama Al sudah semua. Fah, tanya Mbak Nisa yang juga mau ikut menginap. Sudah, mobil penuh itu, udah kayak mau pindahan. Aku menunjukkan barang-barang anak kembarku yang sudah memenuhi bagian belakang mobil. Miss, kayaknya butuh mobil yang lebih gede, ucap suamiku. Iya, ya, nanti Nisa cari-cari deh, jawab Nisa. Tak perlu waktu lama, kami sudah sampai di rumah ibu. Rumah yang sudah lama tidak aku kunjungi. Duh, cucu ibu sudah datang. Sambut ibu saat kami datang. Baby Air dibawa ibu sementara Baby Al dibawa bapak. Ya, enggak kebagian lagi deh. Apanya? Fa, tanya Mbak Nisa. Bayinya. Gini aja Fa, gimana kalau kamu program hamil lagi? Usul Mbak Nisa. Kayaknya sangkleknya Rizka udah nular ke Mbak Nisa deh, jawabku sambil berlalu pergi. Tuh, Arse, calon istri datang nih, teriak Rizka saat jam menunjukkan pukul 6 pagi. Bilang Tur lagi, aku tampol mulutnya. Tur itu panggilan kesayangan Mbak Nisa. Lagian apa salahnya sih? Ya salah lah. Panggil adikku Baby Air sama Baby Al, jelas Mbak Nisa. Oke deh Baby Tur, ups. Baby Air maksudnya, ucap Rizka cengengesan. Kita jalan-jalan yaks. Bagus kan bayi kalau dibawa jalan-jalan di pagi hari? Usul Rizka. Tumben kamu pintar, Riz. Aslinya aku itu pintar terus tapi nggak sombong. Aku siapkan kereta dorongnya ya. Rizka kemudian mengambil kereta dorong khusus untuk anakku. Kemudian meletakkan kedua bayiku. Udah siap? Mari kita ke mall. Langsung saja Rizka mendorong kereta bayi tanpa menungguku ataupun Mbak Nisa. Lah kita ditinggal. Fah, tahu tuh anak. Yak sembah, kita ikuti. Mau kemana ini, Riz? Tanyaku saat keluar dari rumah. Kemana ya? Ke rumah Bude Ratmi aja Yaks. Aku kan belum tahu rumahnya. Katanya dekat. Cetus Mbak Nisa. Akhirnya kami putuskan untuk ke rumah Bude Ratmi. Sekalian jalan-jalan. Lumayan juga jalan-jalan saat pagi. Udaranya masih segar. Fah, kok rumah Bude dikerumuni banyak orang? Tanya Rizka saat hampir sampai ke rumah Bude. Iya ya? Ada apa? Tanyaku heran. Coba tanya bapak itu yang baru dari sana. Tunjuk Mbak Nisa pada laki-laki yang berjalan terburu-buru. Pak, itu ngomong-ngomong kenapa ada rame-rame di depan Bude Ratmi ya? Tanyaku pada laki-laki itu. Oh itu, ini saya juga mau lapor Pak RT. Ada yang dipukuli katanya. Dipukuli? Siapa yang dipukuli ya?